ya. Silakan Mas Gazan mungkin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran marinya kita harus mulai upacara doa mulai. Berdoa saja. Makasih Mas. Silakan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Doa minta ke kita cek kelompok dulu ya. Kelompok 1 mana? Hadir. Lengkap anggotanya? Siapa yang nak masuk? Kenapa? Sakitkah? Gizi. Kelompok 2? Lengkap? Kelompok 3? Mandi basket. Oke. Kelompok 4? Lengkap? Siapa yang nak masuk? Habib saja. Kelompok 6? Kelompok 5? Lengkap? Hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa saja? Metode berpidato pintar apa lagi? Fakta data. Sudah baca-baca tentang itu? Sudah. Oke, mantap. Ada persuasif, kata peduli, persuasif, pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fakta dan data. Ternyata kelompok 5 sudah di-spill tadi. Berarti kita semua sudah belajar tentang fakta dan data. Oke. Jadi hari ini kita akan menganalisis informasi fakta dari sebuah teks pidato, kemudian menginterpretasi informasi berupa data dari teks pidato, dan mengevaluasi kualitas dari kata ilmiah dalam sebuah teks pidato. Sebelumnya, Joyce akan menayangkan sebuah video, tak tahu disimak. Bentar. Sudah siap untuk menyimak? Sudah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati tinggi. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira ini siapa yang berbicara? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Siapa Pak Jokowi? Presiden.
Isinya tentang apa yang pidatonya? Pandemi. Pandemi, pencabutan COVID. Nah, pinter. Kira-kira kalian percaya tidak dengan informasi yang disampaikan sama Pak Jokowi? Kenapa Pak bisa percaya? Nah, ini karena ada fakta, ada datanya. Jadi, kira-kira menurut kelompok 5, fakta itu yang seperti apa sih? Ketika mendengar kata fakta, kira-kira yang terlintas di benak kalian apa? Contohnya, bener, kayak lagi-lagi di depan, betul. Kira-kira apa? Bersifat nyata kah atau subjektif? Nyata, kejadian nyata. Nah, tadi di videonya adakah sebuah fakta yang disampaikan? Ada. Nah, fakta itu supaya dipercaya oleh audiens, yakni kita semua yang menyaksikan video, harus ada apanya? Pinter, harus ada buktinya. Buktinya berupa apa? Data, data BH. Tentang kita semua. Ternyata ini sudah menjadi bukti ya dalam tentang nah, setelah ini guys akan membagikan LKPD. Setiap kelompok nanti dapat satu seperti ini. Oke? Semuanya sudah dapat KKPD ya? Sebelum mengisi KKPD ini nanti secara berkelompok, kita baca dulu teksnya. Kita guys akan bisa acak ya perwakilan untuk membaca teksnya. Tapi satu kelompok pasti ada yang mewakili. Dimulai dari kelompok 5 dulu deh. Siapa yang mau baca dari pidato? Hanya beberapa lagu saja. Mulai dari Salomonika sampai Kresivitas. Siapa yang mau? Oke, kita kelompoknya mantap. Yang keras Mbak. POV kamu seorang wali kota Surabaya. Iya, saja. Nanti dijawab ya salah. POV wali kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh warga Kota Surabaya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan informasi penting dan mengenai kondisi iklim yang sedang kita alami. Berdasarkan analisis badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG, kondisi Surabaya saat ini mengalami pergeseran awan musim kemarau dan jauh lebih cepat dibandingkan pola normal. Fenomena El Nino Southern Obstruction atau disebut ADE yang menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik mengalami perubahan yang tidak normal. Dampak dari fenomena itu adalah penurunan curah hujan secara signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data klimatologi, rata-rata curah hujan di Kota Surabaya pada bulan April hingga Juni mengalami penurunan hingga 30% sampai 50% di bawah kondisi normal. Selain itu, jumlah hari tanpa hujan atau hari kering berturut-turut juga mengalami peningkatan yang dalam beberapa pekan terakhir mencapai lebih dari 15 hari tanpa presiden. Terima kasih teman-teman. Kelompok yang selain nomor 5. Siapa? Tugas. Ayo, hebat, keren.
membuka KBBI tadi. Oke, untuk menemukan makna kata ini aja. Sekarang ketua kelompok menunjuk satu anggotanya, silakan ambil ayo mas dari kelompok siapa bertugas, silakan diambil.
cycle more than the sun. Ayo kurang 7 menit ya. Segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 7, 8, dan 9 yang masih berada di kelas, di kantin, di lapangan maupun di taman, untuk segera masuki kelasnya masing-masing karena pembelajaran jam keempat sudah dimulai. Sekali lagi untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang masih berada di kelas, untuk segera masuk ke kelasnya masing-masing. Pembelajaran jam keempat sudah dimulai dan sudah ditunggu oleh Bapak Ibu pengajar di kelas. Kemudian untuk kelas 9 juga untuk segera masuk ke kelasnya masing-masing karena ada presentasi atau promosi dari sekolah SMA Mariam Surabaya. Yang sekali lagi kelas 9 yang masih berada di kelas untuk segera masuk karena ada presentasi atau promosi dari sekolah SMA Mariam Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, kita sudah selesai. Saya mau lagi. Oh, kita tinggal sampai.
Lagi ya, 1, 2, 3, 4. Silakan, Drik. Belum sabar.